Assalamualaikum, kali ini saya mau berbagi resep coklat Dubai, tapi ini versi rumahan ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja, tonton videonya sampai selesai. Step pertama, siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tepung maizena, 150 gram tepung terigu, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk bahan kering hingga tercampur merata. Jika sudah, masukkan air sambil terus diaduk-aduk. Masukkan secara bertahap supaya tidak menggumpal ya. Masukkan kembali sisa air, aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, ini untuk air yang terakhir kita masukkan semua, aduk-aduk hingga adonan licin. Oh iya teman-teman, tambahkan minyak 2 sendok makan. Di video tidak kerekod ya. Ini kita aduk terus sampai licin. Jika sudah seperti ini, langsung ini disaring supaya adonan atau memastikan adonan tidak ada yang bergerindil. Setelah selesai, lanjut ini kita aduk-aduk lalu dipindahkan ke dalam plastik segitiga. Siapkan wadah yang sudah berisi plastik segitiga. Lanjut ini kita tuang adonannya. Kita bagi menjadi 2 bagian ya, supaya tidak berat saat menuangnya. Setelah semuanya selesai, lanjut ini kita ikat dan ini siap untuk dipakai. Panaskan pan atau teflon. Nah, ini untuk pannya sudah panas. Ini kita potong sekecil mungkin bagian ujung plastiknya ya. Lalu untuk mencetaknya kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf, ini saya masih belajar banget, jadi hasilnya itu mohon maaf jika tidak rapi ya. Nah, ini sekecil mungkin kita putar-putar seperti ini. Lalu ini didiamkan beberapa saat. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman. Jika sudah seperti ini kita angkat dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia ya teman-teman, hasil dari KTP-nya sudah jadi, tapi ini ada yang kecil, ada yang besar karena saya baru pertama kali membuatnya. Tapi lumayan lah. Lanjut ini akan saya potong-potong. Gunakan talenan yang bersih. Lanjut ini dipotong-potong sesuai selera ya untuk ukurannya. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong. Lanjut ini akan saya sangrai. Dan untuk pannya juga sudah panas. Lanjut tambahkan margarin, dan untuk margarinnya boleh di skip ya, ini opsional saja. Lalu masukkan ke KTP-nya dan ini kita aduk dan sangrai menggunakan api kecil cenderung sedang ya, sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini terlihat ya teman-teman, sudah mulai berubah warnanya. Saat diaduk sudah mulai keras-keras atau kemerisik seperti ini sudah matang, dan ini beneran keras-keras banget ya teman-teman. Nah, ini dia untuk KTP-nya sudah matang ya teman-teman. Nah, dan udah rapuh banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin, diusahakan untuk bentuknya itu kecil-kecil ya. Ini saya pertama kali membuatnya, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil-kecil dia cepat banget matangnya tuh saat disangrai. Selanjutnya ini kita matikan api kompornya. Selanjutnya siapkan kacang sangrai. Bisa juga teman-teman goreng terlebih dahulu ya. Ini kurang lebih 250 gram. Lalu ini dihaluskan. Di sini saya menggunakan chopper ya. Ini akan kita haluskan sampai dia membentuk pasta atau selai. Chopper menggunakan speed paling tinggi atau speed 2. Ini kita mati nyalakan. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk hasilnya dia sudah membentuk seperti ini. Ini kita matikan. Langsung ini kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, terlihat ya seperti ini hasilnya. Kalau mau lebih halus lagi boleh teman-teman tambahkan minyak ya, minyak sayur atau minyak goreng. Tapi saya senangnya seperti ini ya, dia masih agak-agak kasar seperti ini.
Step berikutnya kita ambil untuk KTP-nya yang sebelumnya sudah dibuat ya. Nah, ini udah dingin di suhu ruang, tapi dia masih awet banget tuh. Lalu tuangkan untuk kacangnya. Selanjutnya ini diaduk sebentar supaya untuk kacangnya ini mudah tercampur ya dengan KTP-nya. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan gelas green tea atau matcha ya. Bisa menggunakan gelas apa saja sesuai selera. Lalu ini diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, ini disisihkan terlebih dahulu ya. Step berikutnya siapkan DCC, dan di sini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Ini kurang lebih 350 gram dan saya memakai merek Diamond ya. Selanjutnya ini akan saya lelehkan dengan cara ditim. Nah, ini untuk airnya juga sudah mendidih. Lalu kita letakkan di atasnya seperti ini ya. Sambil diaduk-aduk supaya cepat meleleh, dan ini kompornya dalam keadaan mati ya. Jadi jika airnya sudah mendidih, tidak perlu lagi dinyalakan kompornya, cukup kita letakkan saja di atasnya seperti ini, dan sambil terus diaduk-aduk supaya cepat meleleh. Nah, ini dia untuk coklatnya sudah meleleh sempurna. Ini kita angkat. Dan untuk coklat motifnya juga sama ya, kita lelehkan seperti ini. Ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah saat membuat motifnya ya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk motifnya. Di sini saya memakai gelas green tea bersama coklat warna merah. Jika teman-teman punya coklat warna hijau ataupun kuning boleh dipakai ya, kan ini enggak ada, jadi saya coba pakai gelas saja. Nah, di sini sudah ada loyang ukuran 22 cm dan tingginya 7 cm. Tapi kalau teman-teman punya cetakan coklat yang khusus untuk membuat coklat Dubai ataupun coklat apa ya, itu boleh dipakai. Ini karena nggak ada, jadi saya menggunakan loyang saja. Lalu kita semprotkan untuk motifnya seperti ini. Ini abstrak saja ya. Lalu kita timpa dengan warna merah. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Ini kita biarkan hingga set terlebih dahulu. Setelah motifnya ngeset, selanjutnya kita tuangkan untuk coklat yang sebelumnya tadi sudah dibuat ya. Ini sudah dingin di suhu ruang. Ini kita tuangkan dan ratakan. Setelah rata seperti ini selanjutnya dibiarkan hingga set terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk coklat bagian motifnya sudah ngeset ya teman-teman. Lanjut kita tuangkan untuk isiannya seperti ini, kita ratakan ya. Lalu ini diratakan seperti ini. Setelah rata, lanjut ini dipadatkan ya. Jika sudah padat, tuangkan sisa coklat yang sebelumnya sudah dibuat. Ini kita ratakan. Lalu ratakan menggunakan spatula seperti ini dan pastikan semuanya tertutup dengan coklat ya. Setelah dipastikan semuanya rata dan tertutup dengan coklat, ini kita hentak-hentakan perlahan untuk memastikan bagian permukaannya mulus dan licin. Nah, ini sudah rata. Selanjutnya ini kita simpan ke dalam kulkas ya teman-teman supaya cepat ngeset. Nah, ini dia ya teman-teman untuk coklatnya setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Ini ternyata pecah ya, mudah-mudahan saat dibalik nggak pecah. Ini sudah ngeset atau beku.
Ini saya diamkan kurang lebih semalaman ya, tapi sebenarnya 3 jam aja sudah ngeset ya teman-teman. Tapi karena emang sengaja ini kita coba semalaman, sengaja kita keluarkan ya dari loyangnya. Mudah-mudahan dia hasilnya bagus. Ini udah renggang bagian pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, alhamdulillah ini dia ya teman-teman untuk hasilnya. Sekarang mau saya coba potong. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena udah terlalu keras ya teman-teman. Oh my god. Nah ini dia untuk bagian dalamnya. Oh ya teman-teman, untuk pemilihan coklatnya juga ini penting banget ya. Ini masih terlalu keras, jadi saat dipotong dia pecah ya. Untuk isiannya dia masih renyah banget, tidak melempem sama sekali. Manis, gurih, dan dominan kacangnya ini berasa banget ya. Menurut saya sih ini resep KTP-nya recommended. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.